we will go up, 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 up. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh bangun sehat sempurna tanpa kurang suatu apapun, dan kami akan mendengarkan sebagian dari Injil firman-Mu. Berikan kami kekuatan supaya kami dapat fokus dan firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Tema masih di Living Selflessly, memberi, subtemanya memberi tanpa mengharapkan kembali. Ya, Living Selflessly, hidup tanpa pamrih. Bapak Ibu, kita mau terus belajar. Yang namanya memberi tanpa pamrih itu sama aja kita menyerahkan hak milik kita menjadi milik orang lain dengan rela hati. Dan tetap bersukacita ketika kita melepaskannya tanpa memiliki maksud tersembunyi. Ada udang di balik batu ya. Jadi tanpa kita punya motivasi, ada keuntungan secara pribadi. Jadi kita mau menyerahkan hak milik kita menjadi milik orang lain dengan rela hati dan tetap bersukacita ketika kita melepaskannya tanpa memiliki maksud tersembunyi untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ya Bapak Ibu, sini kita terus belajar yang namanya hidup itu harus terus memikirkan orang lain. Karena kita hidup itu harus bersosialisasi. Ya, hidup nggak sendirian, kita hidup di banyak orang. Hari-hari ini saya lagi terus belajar bagaimana hidup frugal living, Bapak Ibu. Ya, bahasanya frugal living. Hidup sederhana. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk hidup sederhana, bukan karena saya mau menyiksa diri ataupun karena saya miskin. Ya, tetapi saya memikirkan banyak orang sehingga bagaimana orang-orang ini dapat terus terjaga kehidupannya, makanannya. Jadi saya memikirkan bangsa Israel. Cielah. Jadi latihan-latihan yang saya lakukan itu demi kepentingan orang lain. Itu saya berlatihan ya Bapak Ibu, latihan, belajar setiap hari untuk memikirkan banyak orang. Kadang saya harus menanggalkan ego saya, menanggalkan keinginan-keinginan saya demi orang lain. Dan masih belajar sampai sekarang Bapak Ibu. Beberapa kali saya harus makan sangat-sangat sederhana, bukan di restoran sederhana ya, warung Padang sederhana, bukan. Tapi sangat-sangat sederhana demi orang lain bisa makan. Itu masih belajar Bapak Ibu, sampai detik ini. Dan suatu ketika, karena saya lagi belajar frugal living, hidup sederhana, saya makan sederhana, dan itu dia. Kalau kita memikirkan orang lain, kalau kita mau rela berkorban, maka ada berkat-berkat buat kita. Nggak usah susah-susah gitu Bapak Ibu. Banyak orang yang dikirimkan ke saya untuk ngajakin saya makan yang enak-enak Bapak Ibu. Ya jujur saya katakan saya makan telur, telur sama nasi. Saya suka banget telur sama nasi sama kecap ya. Jadi saya nikmatin makanan itu demi orang lain bisa makan. Bisa berhari-hari Bapak Ibu. Memang saya melatih diri saya sampai seperti itu gitu. Tetapi ada aja orang yang dikirimkan Tuhan untuk memberi saya makan enak ke restoran yang bagus-bagus sampai saya merasa bersalah gitu ya. Aduh, saya lagi melatih diri untuk makan yang sederhana, tetapi ada aja orang yang ngajakin makan enak gitu. Tetapi terlepas dari itu, saya berpikir bahwa oh mungkin ini berkat saya. Karena saya memikirkan orang lain, jadi Tuhan kirimkan orang lain untuk memikirkan saya. Ya, tapi itu bukan mungkin. Begitulah kita. Hidup di dalam Tuhan pasti ada berkat yang kita nggak pernah pikirkan. Yang kalau waktu kita memikirkan orang lain, ada berkat yang lain. Tapi persyaratannya jangan ada hal-hal yang tersembunyi
demi keuntungan pribadi kita, gitu Bapak Ibu. Pagi hari ini kita mau belajar dari perempuan Sunem ya, perempuan Sunem. Perempuan Sunem ini di 2 Raja-Raja 48 sampai 4 ayat 8 sampai 17. Saya bacain aja buat Bapak Ibu ya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem, di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Jadi seberapa kali dia datang ke sana untuk makan, Bapak Ibu. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, maka ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami, kata Elisa. Apakah, ini Gehazi yang ngomong, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Ini yang jawab Gehazi ya, bukan ibu itu. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki, tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Bapak Ibu, di sini kita belajar dari perempuan Sunem. Dia mempunyai hati di mana dia melayani seorang hamba Tuhan, seorang nabi, dengan memberi dia makan berkali-kali. Setiap dia datang, dia memberikan makan berkali-kali. Bahkan naik tingkat, bukan hanya memberikan makan, dia membuatkan sebuah kamar ketika Nabi Elisa akan datang. Jadi dia tidak perlu sungkan gitu ya. Dia udah punya kamar sendiri. Jadi waktu dia datang, dia bisa makan, dia punya kamar. Dan Bapak Ibu, dicatat bahwa kamar itu tangganya itu di luar, bukan di dalam. Jadi dia nggak perlu masuk ke rumah perempuan Sunem itu. Jadi dia masuk sendiri di atas. Jadi tangganya ada di luar. Jadi dia punya kamar sendiri dan punya privacy, supaya Nabi Elisa nggak sungkan-sungkan untuk datang terus harus masuk ke dalam rumahnya gitu ya. Enggak, tapi tangganya di luar. Sampai segitunya perempuan Sunem ini memikirkan hamba Tuhan ini, nabi ini gitu Bapak Ibu. Dan kita sudah baca tadi, kita lihat bahwa dia diberkati dengan mendapatkan seorang anak. Ya, yang dia lakukan 2 hal, tapi tidak ada embel-embel, tidak ada motivasi tersembunyi. Ya, yang pertama dia terus mengundang Nabi Elisa berkali-kali. Kedua, Nabi Elisa dibuatkan kamar khusus. Yang dia dapatkan adalah Bapak Ibu, lebih dari itu. Yang pertama, dia dapetin anak Bapak Ibu. Seorang anak laki-laki. Dari mana coba? Kalau bukan dari Tuhan. Ya, yang kedua, Bapak Ibu udah baca tadi. Yang kedua, dia mengalami mujizat anaknya yang mati dihidupkan kembali. Di 2 Raja-Raja 4, 18 sampai 37. Ini sangat panjang, saya baca aja yang
ke 37-nya ya. Berapa ya ini, bukan 37 sih. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Ini lagi didoain ya sama Nabi Elisa, si anak ini. Kemudian meniaraplah pula ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali lalu membuka matanya. Ya Bapak Ibu, dia waktu perempuan Sunem ini, Bapak Ibu baca deh. Waktu perempuan Sunem ini dikabarkan bahwa anaknya meninggal, eh, eh, bahwa waktu dia tahu bahwa anaknya ini meninggal, dia nggak panik Bapak Ibu. Dia nggak panik sama sekali. Dia taruh anak ini di kamarnya si Nabi Elisa ini. Dia tutup pintunya, dia pergi. Dia izin sama suaminya, dia bilang saya pergi dulu ya. Dia pergi kemana? Dia cari Nabi Elisa. Lalu dia bilang, aku nggak pernah minta anak ini. Tetapi anak ini saat ini meninggal. Dan Nabi Elisa datang membangkitkan anak ini. Dapat mujizat si perempuan Sunem ini. Dan yang ketiga, dia terlepas dari kelaparan selama 7 tahun Bapak Ibu. Di 2 Raja-Raja 8, 1 sampai 2. Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkan kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di sana saja. Di sana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Bapak Ibu, yang ketiga, dia dikasih tahu Nabi Elisa pergi keluar dari tempat ini karena akan ada kelaparan selama 7 tahun. Dia terlepas dari kelaparan. Ya, dia selamat Bapak Ibu. Berkat apa? Berkat pertolongannya, kebaikannya yang tanpa pamrih, tanpa imbalan apa-apa, nggak ada hal-hal yang tersembunyi demi keuntungan pribadinya dia. Dan yang keempat Bapak Ibu, ya, rumah dan ladangnya dikembalikan. Ini kenapa? Jadi waktu dia pergi selama 7 tahun, waktu dia kembali lagi, rumah dan ladangnya itu ditempatin orang. Karena dia sudah sangat lama pergi. Lalu apa? Di 2 Raja-Raja 8 ayat 3 sampai 6. Dia ngomong, dia sampaikan gimana ini tempat dan tanah. Dan Nabi Elisa ngomong ke raja bahwa orang ini orang yang sudah membantu dia. Dan akhirnya raja mengembalikan rumah dan ladang si perempuan Sunem ini. Bapak Ibu, 4 hal yang dia dapat. Ya, segala kebaikan yang dia dapat, segala keuntungan yang dia dapat waktu dia tanpa pamrih menolong si Nabi Elisa ini, membantu pelayanan seorang hamba Tuhan. Ya, jadi ini menjadi sebuah contoh dalam kehidupan kita bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu, jangan ada embel-embel, jangan ada hal-hal yang tersembunyi, udang di balik batu. Wah, supaya nanti saya ditolong sama orang ini. Jadi saya sekarang kasih pur dulu ya, biar dia nanti suatu ketika membantu saya. Bapak Ibu, saya mau kesaksian. Di mana waktu sebelum saya menikah, saya punya pikiran bahwa, saya ini kan pekerja keras ya, saya suka bekerja. Saya mau pur gitu ya, saya mau memberikan segala sesuatu yang terbaik ya, karena saya waktu itu gengsinya tinggi banget gitu ya, karena udah hidup perempuan yang bekerja gitu ya, jadi terlalu mandiri. Jadi saya gengsian banget kalau harus numpang hidup sama orang gitu. Jadi waktu menikah saya berusaha sedemikian rupa gitu ya untuk supaya suami saya tuh tahu kalau saya punya duit sendiri gitu ya. Wah, saya berjuang sedemikian rupa. Jadi saya kasih pur dengan harapan Bapak Ibu, ternyata saya ada udang di balik batu. Dengan harapan suatu ketika kalau saya susah, dia tidak akan mengungkit, dia tidak akan marah atau apapun gitu ya. Pokoknya saya kasih pur dulu gitu. Tapi ternyata kenyataannya berbeda Bapak Ibu. Itulah kalau ada udang di balik batu, hati saya udah nggak murni duluan di awal. Ya, jadi waktu saya susah, untuk ngomong kesusahan saya sama suami sendiri aja saya nggak bisa.
nggak bisa. Karena apa? Gengsi gitu ya. Dan di dalam hati dan pikiran saya, lo kan tahu siapa gue. Gue kan kerja gitu ya. Gue hampir nyaris nggak punya duit gitu. Hampir nyaris nggak pernah nggak punya duit. Ya, jadi kalau sekarang gue nggak punya duit, harus otomatis lo bantu gue. Jadi di pikiran saya udah seperti itu Bapak Ibu. Jadi waktu itu tidak terjadi, waktu itu tidak terjadi, bang, saya pecah, saya marah, saya ngamuk, saya nggak apa ya, saya merasa suami saya nggak peduli sama saya merasa, ih, langsung saya mulai perhitungan, ya, entah apa-apalah itu saya hitung. Langsung saya mulai mengingat 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 mengingat, dan waktu saya mulai mengingat-mengingat, maka berkat-berkat saya langsung tertutup, Bapak Ibu, langsung tertutup. Di situ saya sadar bahwa ternyata selama ini saya melakukan segala sesuatunya itu dengan pamrih, dengan embel-embel bahwa nanti suatu hari saya akan ditolong, suatu hari saya akan, apa namanya, dibantu. Itu adalah sebuah pemikiran di mana, eee, ada motivasi tersembunyi di dalam pikiran saya yang saya tidak sadari itu, gitu. Dan waktu itu terjadi, saya sungguh-sungguh bertobat. Ya Tuhan, selama ini ternyata saya selalu punya udang di balik batu, selalu ada embel-embel. Ya saya memberi, tetapi saya, mengharapkan suatu kali kamu yang dapat bantu saya. Dan itu bukan saya lakukan kepada suami saya saja gitu, kepada orang-orang lain. Jadi saya mengharapkan ini apa yang gue tabur, nanti lo suatu hari akan tolong gue gitu. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, yang saya hadapi bahwa teman-teman saya yang mungkin saya pikir akan dapat membantu saya ketika saya kesusahan karena udah saya tolong, itu tidak kembali. Bahkan mereka nyaris menghilang gitu. Tapi di sini saya belajar bahwa Tuhan, eee mengajarkan saya bahwa apa yang saya beri, apa yang saya tabur, nggak boleh ada embel-embel, nggak boleh ada pamrih. Itu yang saya pelajari akhirnya. Yang saya dapetin. Saya bisa belajar memberi dengan tulus, memberi tanpa embel-embel. Dan setelah saya bisa seperti itu, saya lebih tenang dan saya lebih bahagia. Karena apa? Saya melihat orang-orang lain itu berbahagia. Ya, Bapak Ibu, waktu mereka berbahagia dengan pertolongan-pertolongan saya, otomatis saya pun berbahagia. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar, jangan pamrih menolong orang lain dan teruslah menolong orang lain, teruslah membahagiakan orang lain. Mungkin kita punya keterbatasan materi dan, segala sesuatunya kita punya keterbatasan. Tetapi waktu kita menolong orang dengan tanpa pamrih, maka akan ada aja gitu ya, akan ada aja berkat-berkat yang tercurah melalui kita karena kita menjadi sebuah sumber buat orang lain. Kita jadi bermanfaat buat orang lain. Maka waktu sumber sumber itu terus mengeluarkan airnya, sumber air itu mengeluarkan airnya, maka air itu akan terus tercurah. Melalui siapa? Melalui kita. Karena apa? Kita terus mencurahkan air kita kepada orang-orang lain. Begitu juga Tuhan akan terus mencurahkan airnya kehidupan kepada kita. Jadi jangan pernah lelah untuk melayani Tuhan dan memberikan, segala sesuatunya tanpa pamrih. Bapak Ibu, kita sharing-kan, apa yang kita mau sharing-kan? Kita sharing-kan pengalaman Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu terus ditolong Tuhan ketika Bapak Ibu memberi. Mari kita sama-sama sharing-kan, ceritakan pengalaman waktu kita memberi tanpa pamrih, akhirnya Tuhan tolong dengan berbagai banyak macam hal. Ya, kita cuman punya duit, terbatas, tapi tanpa kita sadar ternyata selama hidup kita ini Tuhan terus berkati kita tanpa kita sadar ya. Mungkin di pikiran kita, "Aduh nggak cukup nggak cukup nggak cukup." Loh, tapi bisa lewat-lewat aja tuh buktinya. Anak-anak bisa sekolah, kita bisa makan enak sampai sekarang, bahkan kita bisa punya rumah, kita bisa punya mobil dan lain sebagainya. Mari kita sharing-kan di breakout room masing-masing dan biarlah iman Bapak Ibu terus bertambah melalui pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan setiap hari. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, apapun yang kami dengarkan Tuhan, sabda-sabda-Mu Tuhan itu menjadikan kami orang-orang yang baru, menjadikan kami orang-orang yang kuat, orang-orang yang unggul, dan terutama Tuhan kami menjadi sumber bagi banyak orang, sumber bagi sekeliling kami Tuhan. Waktu kami bisa bermanfaat Tuhan, maka akan banyak orang-orang yang tertolong. Tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan supaya kami tidak jemu-jemu dan tidak lelah dalam menolong orang. Bahkan sekalipun orang itu menyakiti kami, Engkau bantu kami Tuhan, supaya kami tetap teguh berdiri dan kami tidak akan tergoyahkan untuk membantu orang. Biarlah kami terus menjadi sumber bagi banyak orang, menjadi contoh teladan. Biarlah banyak orang melihat karakter Kristus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Rela